You'll find treasures more valuable than gold. Digging in the Word. Shalom saudara-saudara, terima kasih untuk ikut lagi untuk pelajaran mengenai Tuhan membangkitkan pemimpin dari antara jemaat dan berkaitan dengan 5 jabatan di Efesus 4 dan penatua-an. Kalau kita sudah bicarakan kerasulan dan penatuan dan gembala dan pengajar, Paulus juga menunjukkan nabi-nabi. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ada seorang namanya Agabus dan ada beberapa nabi yang lain yang adalah nabi yang tetap di Yerusalem, dan mereka juga pergi ke tempat lain, Antioquia, untuk membangun mereka. Di 1 Korintus 14 kita lihat bahwa ada orang nabi di antara jemaat di Korintus. Di Roma juga, walaupun Paulus mau mengempartasikan satu karunia roh kepada mereka, masih ada orang nabi di antara, ada orang bernubuat di antara mereka. So kita lihat di Korintus apalagi bahwa ada nabi lokal di satu jemaat. Kalau orang nabi, apakah dia otomatis jadi penatua? Saya bilang tidak, karena penatua harus memimpin keluarga dengan baik, dan kalau orang punya karunia nabi, bukan berarti hidupnya semuanya beres. Nabi ada karunia untuk dengar suara Tuhan, dapat penyataan dari Tuhan, dan membagikan dengan umatnya. Tapi bukan berarti kalau orang punya karunia, bukan berarti dia selalu punya karakter yang rohani atau dewasa, apalagi dewasa. Bisa jadi dia orang baik, tapi dia tidak menggenapi syarat untuk jadi penatua. Dan kalau orang jadi penatua, bukan berarti dia nggak bisa jadi nabi. Kalau penatua nabi itu luar biasa, karena ada penatua atau tua-tua di zaman Musa yang bernubuat. Waktu roh datang di atas mereka semua bernubuat. Dan ada 2 yang ditinggalkan dan yang tidak berapat dan yang bernubuat di luar rapat itu. Dan mereka juga bernubuat. Terus penatua yang bernubuat itu hal yang baik. Tapi penatua harus cakap untuk mengajar, tapi bukan berarti dia harus jadi nabi. Tapi kalau orangnya layak jadi penatua dan dia juga nabi, itu hal yang baik. Puji Tuhan untuk karunia-Nya. Ada juga baik pemberita-pemberita Injil. Penginjil, ini penginjil. Di zaman ini kita sering dengar penginjil atau pemberita Injil. Dengar istilah kata itu dipakai untuk orang yang suka keliling gereja dan mengajar atau membangun mereka dengan khotbahan. Tapi kalau kita lihat teladan penginjil dari Kisah Para Rasul, itulah Filipus. Filipus pergi ke tempat di mana tidak ada jemaat Tuhan, di mana tidak ada yang sudah bertobat, sudah terima keselamatan dari Kristus. Dia pergi ke Samaria dan nanti diutus Roh Kudus kepada seorang dari Ethiopia, yang mungkin orang Yahudi dari Ethiopia yang datang untuk menyembah di Yerusalem. Dan dia melayani orang itu, dan dia melayani banyak orang di Samaria, dan mereka bertobat, dan dia tinggalkan follow up-nya dan pengajarannya kepada Rasul, dan dia pergi ke tempat lain dari Samaria, lalu pergi ke orang Ethiopia, lalu Roh Kudus bawa dia ke tempat lain. Dia membawa Injil kepada orang yang belum percaya. Itu ciri khas orang penginjil menurut Alkitab. Ada banyak pengajar yang keliling. Pernah saya melayani di gereja dan mereka mau taruh EV di depan nama di depan nama saya, evangelist. Tapi itu bukan karunia saya. Untuk sekarang saya nggak gerak dalam pelayanan evangelist dalam karunia roh saya. Lalu saya pengajar dan saya tolong jangan panggil saya evangelist, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab, apalagi kalau saya mengajar tentang evangelist dan ada EV di depan nama saya, dan itu bukan yang saya lagi lakukan dan bukan karunia saya. Terus, apakah hanya 5 jabatan ini boleh melayani di gereja? Saya bilang tidak, saudara-saudara. Ada daftar karunia yang lain yang terdaftar di 1 Korintus 12 pada ayat-ayat terakhir. Ada rasul, nabi, pengajar,
yang melakukan mujizat, menyembuhkan. Apakah kita mau bikin 8 jabatan untuk mereka dan hanya mereka boleh jadi melayani di gereja dan mereka jadi penitia? Ya, harus ada satu orang yang berbahasa roh, satu orang untuk menafsirkan bahasa roh, jadi penitia untuk memimpin gereja. Bukan. Penatua yang ditetapkan untuk memimpin gereja, jadi penilik, jadi gembala. Tapi mereka tidak lakukan semua pelayanan. Mereka membimbing, dan setiap orang Kristen di umat itu pakai karunia-Nya sesuai dengan firman Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan, semoga Tuhan memberkati saudara, dan saya melanjut dengan video yang selanjutnya. Tuhan berkati. We've got the ball.